Rahayu, terkadang kita berjumpa pada tayangan Jagat Alit lagi. Kali ini kita memasuki episode yang ke-58. Masih kita membahas mengenai roh kasih, karena roh kasih ini sesuatu yang luar biasa, yang banyak memberikan perubahan di dalam kehidupan kita, di dalam proses pemurnian kita. Terkadang kali ini di episode yang ke-58 ini saya ingin mengajak terkadang untuk mengenali apa saja buah dari roh kasih ini di dalam kehidupan kita, sehingga tidak saja kita hanya mengenali apa itu roh kasih, apa itu peran roh kasih, tetapi wujud dari peristiwa kasih, wujud dari kasih yang telah mewujud di dalam tindakan kita itu, buahnya seperti apa, dampak apa yang bisa kita rasakan, kita peroleh, sehingga kehidupan kita itu semakin baik, semakin montok, semakin kita mencintai, menyayangi kehidupan kita, sehingga kita juga menjadi sangat-sangat dekat dengan Gusti kita. Terkadang kalau kita berbicara mengenai buah dari roh kasih ini, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sudah lama kita nantikan, sesuatu yang membuat diri kita itu ingin bisa merasakan seperti apa sih hidup yang selayaknya di dalam kehidupan di bumi ini. Yang pertama, terkadang buah kasih ini menjadikan kehidupan diri kita dan diri sesama kita di dalam jagat madya ini bisa mengalami sukacita dan damai sejahtera. Kenapa bisa demikian? Terkadang dengan seluruh perbuatan-perbuatan yang didasari dengan kasih, tentu saja semuanya itu menjadi bersatu di dalam persaudaraan, yang artinya kehidupan yang kita jalani, kehidupan yang kita rasakan ini sungguh-sungguh bisa membuat hati kita tentram, membuat perasaan saat kita itu menjalani kehidupan ini mengalami damai yang luar biasa. Nah, di saat itulah kita bisa bersukacita. Ada beberapa guyonan dari masyarakat yang kadang mengatakan bahwa saat kita itu bisa merasakan damai sejahtera, merasakan sukacita di dalam kehidupan kita itu, kita juga bisa disebut kita sudah ngerasake swarganing dunyo. Artinya kita bisa merasakan peristiwa yang digambarkan di dalam kitab-kitab tuntunan itu, hidup di dalam surga, hidup dipenuhi kedamaian, hidup dipenuhi anugerah, hidup langsung selalu diayomi Gusti dan selalu kita rasakan. Nah, semuanya itu akan bisa dirasakan saat kita itu menjalankan peran-peran kita, menjalankan tugas-tugas kita, membangun dharma-dharma kita, di mana setiap dharma, setiap perbuatan kita harus didasari dengan kasih. Nah, kasih ini terkadang muncul di dalam diri kita karena peristiwa budi, karena peristiwa kita ditunjukkan di dalam fenomena peristiwa kasih di tengah-tengah lingkungan kita, sehingga kita bisa merespon dengan baik, kita bisa mengolah seluruh yang kita lihat, kita dengar itu berproses di dalam diri kita,
lalu kita bisa memperjuangkan sehingga mewujud di dalam tindakan-tindakan yang dikehendaki oleh Gusti. Tentu saja kehendak-kehendak yang seperti ini tentu saja tindakan yang tidak nerak angger-angger apa yang sudah dilarang oleh Gusti di dalam kehidupan kita. Nah, maka di dalam penjelasan sebelumnya sesungguhnya saat Gusti itu memberikan angger-angger, saat Gusti itu memberikan aturan-aturan di dalam kita, semuanya itu sesungguhnya bisa kita istilahnya hindari saat kita itu hidup kita itu dipenuhi dengan kasih. Karena dengan kasih kita tentu saja tidak akan pernah bisa berbuat yang tidak baik. Karena kasih itu sendiri juga dikendalikan oleh budi, sehingga perbuatan-perbuatan kita itu selalu selaras dengan kehendak Gusti tanpa harus kita melanggar aturannya. Kehidupan seperti itu tentu saja membuahkan kondisi, membuahkan sebuah kehidupan yang bisa dirasakan damai, sejahtera, dan kehidupannya dipenuhi dengan sukacita. Selebihnya terkadang buah dari roh kasih ini adalah mendekatkan setiap pribadi kita kepada Sang Pencipta. Artinya dengan kasih itu akhirnya kita bisa mengenali Sang Pencipta kita dengan utuh, bisa mengenali citra Sang Pencipta kita, dan kita bisa meniru apa yang setidak-tidaknya itu dikehendaki oleh atau dilakukan oleh Sang Pencipta di dalam ngupokoro jagat ini. Nah, semuanya itu berkat roh kasih, sehingga kita bisa mengenali secara baik Gusti kita, tidak hanya mengenali secara samar-samar, tetapi bisa mengenali seluruh citra Gusti itu, seluruh citra Allah itu, sehingga kita bisa meniru di dalam kehidupan kita sebatas dan sesuai dengan takaran kita masing-masing. Nah, itu artinya dengan roh kasih ini bisa menambah erat hubungan kita dengan Gusti, bisa menambah dan mendorong kita untuk nyawiji dengan seluruh kehendak-kehendak Gusti. Nah, sehingga kita bisa memerankan tugas sebagai abdi ini dengan sangat-sangat baik, dan kita menjadi manusia yang sempurna saat kita itu dulu dirancang dan diciptakannya. Lalu terkadang saat kita itu bisa menciptakan sebuah tindakan yang dilandasi dengan kasih, tentu saja kehidupan kita setidak-tidaknya di lingkungan terdekat kita, dengan teman, dengan tetangga, itu pasti akan mengalami suasana yang rukun. Kerukunan hidup di antara kita itu juga akan menambah kekuatan rohani kita, mendorong rasa syukur kita, sehingga kita bisa merasakan nikmat dari kerukunan tersebut, dan kita bisa melangsungkan kehidupan itu dengan baik dengan orang-orang terdekat kita. Nah, kerukunan artinya nanti akan membawa kita kepada situasi yang lebih luas lagi, yaitu makmur. Hidup yang makmur tentu saja selalu dicirikan bahwa di dalamnya orang yang tinggal di dalamnya orang yang rukun-rukun, sehingga di sana ada rasa kepedulian yang luar biasa, sehingga kehidupan di sana bisa saling mengisi, bisa saling memberi dan menerima tanpa mempertimbangkan untung dan rugi, karena semuanya sudah dianggap bagian dari persaudaraan.
Nah, itu buah-buah kasih yang bisa kita kenali di dalam kehidupan kita. Maka saat kita hidup kita menjadi rukun dengan tetangga, dengan teman kita juga akan mengalami suatu situasi masyarakat yang makmur. Kalau di dalam kondisi sudah di dalam taraf makmur ini, terkadang tentu saja buah yang bisa kita rasakan hidup di dalam dunia ini adalah sejahtera. Sebab kesejahteraan inilah yang sesungguhnya juga diharapkan Gusti kepada kita, karena Gusti selalu saja menyampaikan salam kepada kita, artinya supaya kita itu bisa merasakan damai dan hidup sejahtera. Nah, hidup sejahtera tentu saja akan bisa kita wujudkan saat kita itu bisa menyelami, bisa mewujudkan setiap perbuatan kita dilandasi dengan kasih. Maka kita akan mengalami kehidupan yang sejahtera. Nah, kehidupan yang sejahtera inilah yang akhirnya di masyarakat Jawa itu menjadi salah satu keinginan, menjadi salah satu tujuan berkehidupan. Karena masyarakat Jawa tentu saja mengenal dan ingin memasuki suasana gemah ripah loh jinawi. Artinya di sana bisa hidup sejahtera, menyatu dengan semuanya, antara jagat talit, jagat madya itu juga sudah menyatu menjadi satu, dan kita bisa hidup di dalam suasana gemah ripah loh jinawi. Dari situlah kehidupan kita akhirnya membuahkan sikap, membuahkan dorongan untuk selalu mensyukuri peristiwa-peristiwa hidup yang telah kita alami. Demikian terkadang, semoga penjelasan saya ini mengenai gambaran buah dari roh kasih ini bisa menguatkan panjenengan, bisa meneguhkan panjenengan, dan bisa menambah ketebalan dan kedalaman iman panjenengan kepada Gusti. Matur nuwun, rahayu.